Hai guys, welcome back to Rizka Channel. Oke, kita jumpa lagi di part yang kedua, yaitu pengalaman Caesar bersalin di hospital kerajaan lah secara sebanyak 3 kali. Pengalaman pertama kali Caesar itu saya sudah cerita di video sebelumnya. Siapa yang belum tengok boleh tengok video sebelum nih, yaitu di part pertama. Di part kedua pengalaman secara Caesar, tapi ini secara emergency Caesar lah, bukan yang saya tidak tahu saya akan bersalin normal kah Caesar kah, tiba-tiba saya ditolak pergi buat bersalin secara Caesar, yaitu emergency Caesar lah. Emergency Caesar ni macam mana kamu boleh google sendiri, nanti saya kasih terang, takut tersalah terang sebab saya bukan pakar, saya cuma ceritakan pengalaman bersalin saya. Emergency Caesar saya yang ini untuk si Arsen, yang saya bersalin si Arsen pada tahun 2016. Mula-mula tuh oleh karena di tahun 2012 tuh saya sudah kena operate pertama kali. Jadi kalau di Sabah ini, tidak tahu di tempat lain, tapi kalau di Sabah nih, kalau sudah sudah pernah kena Caesar, dorang sarankan kami pergi di hospital besar lah, hospital yang lengkap peralatan dia, sebab takut ada apa-apa. Jadi di sana dorang boleh rawat secara cepat lah. Dorang tidak mau saya pergi di hospital papa, dorang suruh saya pergi di hospital Likas sebab saya pernah kena operate. So waktu tuh berapa tarik lahir si Hasan 22 hari bulan 11. Bukan, anak sini pun lupa, terlampau ramai anak. 22 hari bulan 9 2016. Saya pergilah di Likas. Masa itu husband saya kerja. Saya telepon husband saya bilang, sebelum itu saya sudah rasa macam tidak ada tanda-tanda mau bersalin itu dari malamnya, tapi saya tahu kan macam bukan anak pertama nih, kita sudah tahu sudah tanda dia mau bersalin sudahkah atau lama lagi. Saya sudah rasa tidak selesai malam itu, tapi saya tidak pergi hospital sebab saya rasa macam dia bukan kerap, dia macam sejam 2 jam baru rasa dia punya sakit-sakit tuh, terus berhenti, terus sakit lagi. Dia bukan dia bukan yang sekejap-sekejap begitu, dia tempo yang lama. Terus besoknya macam biasa masih lagi rasa. Besoknya maksudnya yang 22 hari bulan itulah. Terus saya kasih saya siap-siap semua, kemas-kemas rumah. Saya punya bag bersalin memang saya sudah prepare awal-awal. Itu dokter pun sudah kasih tahu kalau macam ada tanda-tanda bersalin ke apa, terus pergi hospital Likas, yang lagi hospital papar sebab saya pernah kena operate. So saya WhatsApp lah saya punya husband, saya cakap saya rasa saya perlu pergi hospital, takut ada apa-apa sebab saya punya perut tuh makin lama makin kerap dia punya sakit tuh, contraction tuh. Jadi saya tidak takut nanti kalau anak pertama kan dia lambat tahu pembukaan, tapi kalau selepas anak pertama nih cepat pembukaan dia, sebab tuh rahim pernah sudah akan terbuka sudah, orang bilang lah. Jadi saya tidak mau nanti saya beranak di rumah nanti tidak nasi yang ada pun saya punya muntua saya pun sudah tidak sehat masa itu. Jadi husband saya sudah datang baru bawa lah. Husband saya belum pun sempat makan kesarapan di tempat kerja dia. Jadi kami sampai di Likas tuh dalam mendekat kira makan tengah hari lah. Saya memang sudah makan di rumah sudah minum, sudah mandi. Sebab setiap kali mau bersalin memang saya akan mandi sedia. Sebab nanti kalau sudah bersalin, kalau saya malas mau pergi mandi. Sebab sakit kan, tidak orang husband bukan dapat ikut pergi jaga kita di sana hospital kerajaan. Kalau mau kena jaga oleh husband kasih siapa pun jaga, kita kena pergi hospital swasta, tapi saya tidak mampu. Saya tidak mau membazir, mau bermewah-mewah di hospital hanya untuk mau kena jaga saja. Lagi itu pun bukan anak pertama juga, karena kalau anak pertama pun saya tidak akan suruh husband saya jaga, tidak akan biarkan dia membazir lah, buang duit beribu-ribu hanya untuk bersalin, mau kena rawat macam VIP begitu. Jadi sampainya di hospital Likas, saya tidak ingat jam berapa begitu. Jadi macam biasalah, cek kencing, cek tekanan darah, cek kita punya bacaan jantung baby. Masa bacaan jantung baby itu saya siok-siok lah main handphone. Husband saya suruh lah pergi kantin sebab di hospital ada kantin kan, saya tahu dia belum isi perut. Jadi saya baru dibaring, terus dalam beberapa mungkin dalam 10 menit 20 menit begitu berjalan tanung, tiba-tiba tuh dokter datang, terus dia baca, ya dia tengok saya, terus dia teriak lah, dia capingis, tapi saya paham lah macam ada sesuatu yang tidak bagus berlaku. Bacaan jantung saya jantung baby saya tidak cantik. Terus dia panggil malam, dia suruh ambil scan. Dia scan baby, terus diteriak-teriak. Tuh dokter tuh kan India, perempuan, saya masih ingat dokter. Nama dia saya lupa sudah. Dia dokter India perempuan, terus dia teriak-teriak, dia panggil semua tuh dokter-dokter kan. Habis itu
dia cakap puan kena pergi terpaksa emergency seizure sebab saya punya bacaan jantung baby itu sangat lemah, sangat lemah. Macam yalah, untuk keselamatan tuh baby saya perlu kena operate juga masa tuh. Jadi sebenarnya terkejut lah. Terus dong tukar baju kalau mau pergi operate nih kan, baju mesti tukar. Sebab waktu itu saya sudah pakai baju pink, sudah tukar lah. Tapi saya masih pegang handphone, macam dalaman saya pun belum buka semua. Sebab kan baru mau bacaan jantung, belum lagi pergi biasa kalau bersalin biasa nih disuruh tukar baju pink, lepas tuh kalau belum bersalin dia suruh pergi buat dulu tunggu. Tapi oleh karena emergency seizure itu tolong buka semua sampai kena sambung sudah kan air tuh, saya panggil entah air apa. Biasa kalau orang bersalin nih mau bersalin dia akan tambah air lah. Jadi sampai dia salah buka, jadi tuh apa nama tuh tali tuh air tidak boleh buka di baju saya. Macam mana lah nih, jadi gunting di baju saya. Sangat emergency sudah. Macam gelap pula nih bilik. So kamu abaikan saya gelapnya. Oke, kasih terang sedikit. Saya tidak lock tadi. Lepas tuh, nanti husband saya macam mana? Nanti dia orang akan telepon. Jadi terus cuma biasalah. Saya pengen tahu emergency seizure itu macam mana. Macam seizure biasa juga, cuma beza dia akan bis satu badan. Sebab saya tidak persediaan kan. Saya baru makan lagi, kemungkinan akan muntah. Dia kasih tahu lah apa kesan sampingan dia dalam operate itu. Tapi terus macam saya pun blur, saya ya aja, tanda tangan aja semua, dikasih minum. Macam kiri kanan lah, lain kasih pakai saya baju lain ambil darah, lain kasih yang apa mau cucuk di belakang tuh. Macam sakit tidak sakit saya lupa sudah, sebab yang saya risau saya punya baby. Risau lah, sebab kan dia bilang, kau boleh nampak apa situasi dia, kelang kabut sudah semua, macam berdebar sudah. Saya bukan lagi takut pasal saya kena operate, tapi saya takut saya punya baby macam palis tidak dapat diselamatkan lah. Sebab kau nampak orang berlarian mau terus dong tolak saya pergi Lepas itu saya tidak sadar sudah sudah kena tidur kan. Lepas itu saya bangun, baby saya tidak di sebelah. Beza dia emergency seizure dengan seizure biasa yang biasa par badan. Lepas baby itu keluar dari perut, masa ada darah-darah itu dia kasih tengok kita, dia kasih tengok jantina apa, lepas itu dia kasih cium-cium kita lah macam itu. Tapi kalau emergency seizure nih saya lah, tidak ada orang lain. Biasa satu badan, jadi saya tidak, dia nampak baby saya waktu baru lahir. Lepas itu baby saya dipisahkan dari saya. Lalu dia mau pantau tuh keadaan tuh baby kan, takut dia ada apa-apa. Diorang pantau lah dalam saya kena operate tengah hari, malam sudah kali itu baru kena pagi baby saya begitu. So itulah pengalaman kedua kali seizure, yaitu emergency seizure. Nanti pengalaman yang ketiga ketika seizure nih kena panggil elective seizure sebab dia sudah kena kasih jadwal. Dan kalau kamu tahu kenapa kena kasih jadwal seizure dan apa-apa, di situ juga saya akan ceritakan pengalaman manis sepanjang saya kena seizure bersalin, pengalaman pahit, pengalaman bikin garam. Nanti kamu boleh tengok di part ketiga. Macam biasa saya tidak mau panjang lebar saya punya video. Minta maaf kalau kurang menarik. Terima kasih yang terus setia menyokong Rizka Channel. Kita jumpa di part ketiga. Jika belum subscribe, jangan lupa subscribe. Bye-bye.